Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. bagi sedulur Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Masih tetap bersama centininews.co.id. Kita akan terus memahamkan masyarakat dengan dialog. Hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. Kebetulan Pak Zubaidi sebagai Kabid Dikdas ya, mewakili kepala dinas. Kita akan mencoba bincang-bincang terkait dengan pandemi COVID dan pembelajaran daring kan begitu. Apa kabar Pak Zubed? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Pak Zubed, mungkin setelah Kabupaten Kudus khususnya ini dihantam pandemi COVID yang luar biasa ya. Bahkan mungkin Kabupaten Kudus ini di beberapa bulan kemarin ditetapkan menjadi juara nasional penyebaran COVID-19 di Indonesia ini. Mungkin sebagai upaya untuk mencegah pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah meminta pembelajarannya ini dilakukan secara daring. Artinya dulu ya. Dulu daring. Dulu. Sekarang sudah mulai tatap muka. Artinya sejak 16 Maret 2020 sekolah menerapkan metode pembelajaran daring. Mungkin sebagai artinya pengingat bahwa pembelajaran daring ini berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Pak Zubed, bisa dipahamkan masyarakat sebenarnya sistem pembelajaran daring itu seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Pak. Untuk pembelajaran daring memang berbeda dengan luring Pak. Karena dengan adanya pandemi dari kementerian, bagaimana anak ini diselamatkan. Ya. Dulu konsepnya seperti itu awalnya Pak. Jadi bagaimana anak ini bisa terselamatkan dari adanya pandemi, sehingga merubah strategi untuk pembelajaran yang dulu dilaksanakan secara tatap muka, kemarin berganti dengan daring atau online. Online ya. Daring atau online. Jadi memang untuk pembelajaran ini tidak mudah Pak. Banyak hal yang menjadi kendala-kendala. Daring itu ada hal-hal yang harus dibutuhkan Pak. Yang pertama, anak itu harus mempunyai gawe, laptop, tablet, HP dan sebagainya. Dan yang terpenting kalau itu semua sudah dimiliki harus ada kuotanya kan? Ada kuotanya juga. Harus memiliki kuota. Iya. Nah, kuota juga bayar tiap bulan, Pak. Kan seperti itu. Atau setiap mengisi harus paketan harus bayar. Nah, yang jadi permasalahan adalah tidak semua anak itu punya gawe, Pak. Iya. Karena kita tahu bahwa kondisi ekonomi yang berbeda-beda Pak, antara di kota sama di desa. Yang kami amati yang di desa itu banyak anak yang nggak punya gawe. Ada yang satu keluarga punya gawe satu, digunakan untuk 3 orang anaknya. Nah, yang punya bapaknya royoan. Nah, itu juga menjadi kendala tersendiri Pak. Apalagi kalau si kecil ini kepencut dengan game ya. Biasanya seperti mengalahkan kakak-kakaknya yang sebenarnya harus belajar. Jadi pelajaran yang daring ini efektif itu urutannya dari tingkat yang paling tinggi ke rendah Pak. Contoh gini Pak, efektivitasnya itu kalau kita lihat, kita amati dari SMA ke bawah, yang paling efektif prosentasenya yang SMA Pak, karena sudah dewasa Pak. Atau sekarang yang sudah
dewasa lagi yang sudah perguruan tinggi, sudah dewasa, sudah bisa menggunakan menggunakan gawe baik laptop, kira Pak, tablet ataupun pakai HP. Sudah bisa menggunakan dan mereka sudah punya. Tapi efektif menurun lagi kalau sampai SMP dan SD, Pak. Itu menurun lagi, Pak. Karena anak SD, Bapak bisa tahu sendiri bahwa kelas 1 SD itu kan harusnya diajari kalistung, membaca, menulis dan berhitung. Kalau dengan adanya daring, nyun sewu dengan kendala tadi, gawe tidak punya. Kemudian guru pun harus punya kreativitas bagaimana bisa memberi pembelajaran yang baik, bisa menjelaskan yang baik untuk anak, Pak. Tetapi kan susah, Pak, karena yang dijelaskan anak kelas 1, nyun sewu ya, kedewasaannya belum dolor, bahasa Jawanya belum dolor. Mungkin guru tidak bisa langsung melihat mimik mukanya itu memperhatikan apa tidak, sedang ngapain mereka kan gitu. Betul, Pak. Jadi kalau Bapak waktu melihat untuk pembelajaran di SD, Pak, yang tatap muka ya, kelas 1 kan dibimbing gurunya bagaimana cara untuk membaca, menulis, berhitung dasar. Kalau dengan daring tidak efektif, Pak, karena tugas-tugas terutama yang ngerjakan orang tuanya, Pak. Itu kalau orang tuanya punya waktu. Kalau nggak punya waktu, ya terbengkalai. Masih godaan teman-teman sekitar. Karena apa? Saya juga sebagai orang tua juga, punya keponakan anggota masyarakat. Kami lihat di tempat masyarakat itu bahwa memang tidak efektif. Diberi tugas yang ngerjakan orang tua. Itu kalau tadi orang tuanya punya waktu dan mampu. Kalau orang tuanya bekerja, mencari nafkah, mencari upo istilahnya, mencari upo yang eker bahasa Jawanya, itu tidak bisa membimbing anaknya atau mengawasi anaknya, sehingga capaian kualitas tidak tercapai. Ini terbukti sekarang, Pak. Sekarang ini anak kelas 2 tidak bisa apa-apa, Pak. Membaca nggak bisa, menulis nggak bisa. Ini efek dari daring, Pak. Betul, karena kondisi pembelajaran yang tidak tatap muka itu ya. Karena anak usia seperti itu kan harus dibimbing, diajari dan sebagainya. Jadi ya paling tidak beberapa persoalan yang muncul ketika memang memaksa sistem pembelajaran daring harus dilakukan sebagai upaya untuk memprotek anak dan mencegah penyebaran COVID kan begitu. Artinya ikhtiar apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus terkait dengan permasalahan-permasalahan seperti itu, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Memang dari dinas kami sering ke lapangan, Pak, berkeliling ke sekolah, baik SMP, SD maupun Korwil. Harapan kami bisa mengetahui potret sekolah, Pak. Potret sekolah, potret siswa yang ada di sekolah saat ini dengan PTM. Kemudian kualitasnya seperti apa? Dengan seperti itu kami bisa mencari solusi, Pak. Jadi kemarin yang daring ketinggalan mutu, cakupan mutu yang didapat dari pembelajaran daring. Dengan sekarang sudah PTM, kami mencoba untuk nututi sedikit, Pak, menutup kekurangan-kekurangan. Jadi bagaimana guru-guru yang di sekolah 1,5 tahun kemarin ya, itu bisa ditutupi dengan perlahan-lahan, Pak. Walaupun sekarang PTM masih terbatas, tapi ada kiat-kiat dari guru-guru dan sekolah bagaimana bisa menutup kekurangan itu, Pak. Sebagai contoh gini, yang tingkat bawah ya, yang SD anak kelas 2 dengan ketinggalan nggak bisa kalistung, harusnya sudah di kelas 1. Nah ini guru-gurunya mencoba untuk menutupi, Pak, menutup kekurangan-kekurangan yang kemarin hilang. Jadi gini, Pak, kalau kami sering mengikuti Mas Menteri yang ada di media-media online, kami ikuti bahwa dulu itu awal-awal corona bagaimana kementerian menutup sekolah dalam rangka untuk menyelamatkan anak dari wabah corona. Setelah 1,5 tahun adanya corona, dengan pengamatan, evaluasi dan sebagainya pembelajaran daring, sekarang di kementerian itu mendorong tetap PTM, karena daring dinilai itu tidak efektif, Pak. Yang dikhawatirkan adalah
learning loss, hilangnya kemampuan keterampilan akademis anak. Nah, yang bahayakan itu Pak. Karena hasil evaluasi daring itu cakupannya tidak bisa, ada yang mengatakan tidak sampai 25% Pak. Jadi utamanya adalah interaksi hubungan emosional antara guru dan anak tidak ada. Anak didik ya. Tadi banyak permasalahan, anak tidak punya gawe, tidak ada jaringan internet. Kemudian daring itu berbeda dengan anak dibimbing dengan guru Pak. Langsung, dengan anak langsung bimbing guru kan diberi motivasi, ada semangat anak untuk belajar Pak. Kalau daring kadang main game, tadi yang kerjakan orang tua kan gitu Pak. Ada yang ikut les, yang kerjakan guru lesnya dan sebagainya. Ada anak yang nggak kerjakan soal, ada anak kerjakan soal satu kelas sama semua. Beberapa laporan dari kepala sekolah dan guru-guru SMP pengawas itu sama Pak, diberi soal kembali ke sekolah sama semua Pak. Gurunya bingung lah, ini yang dinilai apa ini, terus yang kerjakan pertama kali siapa nggak tahu. Kan seperti itu Pak. Ini juga beberapa kelemahan dari termasuk salah satu hal yang ditemukan dari adanya pembelajaran daring lah. Sekarang dari kementerian mengharap adanya PTM Pak, dengan level PPKM yang turun level 3 ke bawah kan boleh PTM terbatas. Harapannya apa? Yang dikhawatirkan oleh kementerian tidak terjadi. Learning loss, hilangnya kemampuan keterampilan akademis hilang. Kalau berlarut-larut sampai 3 tahun, bisa kalian bayangkan. Yang dikhawatirkan adalah lost generation, generasi yang hilang Pak. Itu yang dikhawatirkan, sehingga kemudian sekarang kan tetap mendorong PTM Pak. Tapi dengan progres ketat, PTM dengan progres ketat, kemudian bagaimana anak itu tetap bisa berdampingan dengan COVID dengan prokes ketat dan menjaga imunnya, belajar hidup sehat, banyak makan sayur, buah-buahan dan berolahraga sehingga imun juga naik, prokes juga dilaksanakan dengan ketat. Ya paling tidak ketika PTM itu dilakukan tentu ada satu nilai bahwa justru anak-anak SMP, SMA, SD itu akan menjadi duta di keluarganya masing-masing ketika kita bicara tentang perilaku kehidupan di era new normal ya. Artinya mungkin biasanya anak didik itu akan lebih mematuhi apa yang mungkin dinasihatkan oleh guru, kemudian mereka nanti bisa meneruskan kepada orang tua untuk berperilaku kehidupan dengan protokol kesehatan yang ketat kan begitu. Ketika kemudian anak-anak justru malah mungkin tidak ada kegiatan pembelajaran tatap muka, dia akan semakin liar. Apalagi dalam tanda kutip orang tuanya tadi yang mungkin tidak ada waktu. Mereka beliau ini sudah capek mencari nafkah, sementara sampai di rumah ini diboboti anak. Kalau hanya mungkin minta kuota sih masih bisa diatasi, tapi ketika orang tua ini diminta untuk membimbing anak, ini yang kadang-kadang merepotkan kan begitu. Jadi artinya ada beberapa sebenarnya ketika pembelajaran daring, kondisi dunia pendidikan seperti ini kan ada ya setidaknya ada 3 hal ya yang mungkin kita bisa potret dari sikap orang tua ya. Mungkin ada orang yang tua yang berharap agar cepat sekolah ini cepat memulai pembelajaran tatap muka. Ada yang khawatir nanti ketika pembelajaran tatap muka nanti bagaimana tentang penyebaran COVID itu. Bahkan ada juga orang tua yang masa bodoh lah, wis kono ameh daring ameh tatap muka, yang penting aku nyambut gawe kan gitu. Seperti apa Pak Zubed melihatnya? Ya, memang banyak beragam Pak. Jadi itu tidak sama di setiap lapisan masyarakat, antara kota dan desa Pak.
terutama yang nyun sewu yang banyak di desa-desa itu, yang orang tuanya sibuk mencari nafkah, kemudian masih dibebani untuk membimbing mengajari anaknya, itu tidak efektif dan tidak bisa masuk, Pak. Karena apa? Karena gini, Pak, bagaimana anak itu harusnya kalau daring itu kan peran orang tua sangat penting, sangat penting untuk membimbing anaknya. Tetapi yang terjadi karena apa? Mereka juga butuh makan. Setiap hari dibebani mencari upo, eker-eker, sehingga tidak bisa mengawasi, membimbing anaknya. Akibatnya anaknya nggak tidak maksimal dalam pembelajaran daring, nggak dikerjakan. Kemudian kalau diampiri temannya, diajak main-main, sehingga akibatnya tugas daring itu ya terbengkalai, Pak. Ini yang kemarin keluhan dari para guru seperti itu. Orang-orang anak itu banyak yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan gurunya. Itu dari segi anak, Pak. Kemudian dari segi orang tua tadi tidak punya waktu. Kalau punya waktu kadang juga mereka tidak punya kemampuan, keterampilan untuk membimbing dan mempelajari anak. Kan sama saja, Pak. Mungkin yang punya waktu tapi nggak punya kemampuan mempelajari anak, sama saja. Wong ibunya saja tidak mampu, apalagi mudeng. Ini saya mungkin kan seperti itu kan, lulusannya mungkin baru apa-apa nggak mudeng. Kalau yang di rumah gitu, Pak. Tapi kadang ada juga yang tadi orang tuanya, kedua orang tua sibuk mencari nafkah, seperti itu. Selain itu ada yang mudeng, mampu, tetapi karena tidak punya keahlian khusus, karena yang namanya guru kan ada keahliannya, Pak. Ada skill khusus guru itu. Bagaimana membuat anak itu nyaman dan harus sabar juga. Kemarin ada beberapa bulan dari ibu-ibu PKK yang punya nyun sewu, yang punya pendidikan menengah ke atas, Pak, punya waktu, dari segi ekonomi juga mampu, itu tensinya menjadi naik, Pak. Naik karena tidak sabar ngajari anak, nggak sabar. Kalau guru kan sudah terbiasa, Pak. Anak yang nakal, caranya dididik secara khusus untuk menjadi guru, membimbing, mengajari. Jadi menghadapi anak itu sudah terbiasa. Nah, kalau orang tua maunya marah-marah terus, anak diajari nggak mutu, marah. Jadi tensinya itu menjadi tinggi, Pak. Ini laporan seperti itu. Ya, di sisi guru kan nggak semua mempunyai keahlian di bidang iptek, Pak. Ada yang gaptek juga. Padahal segi daring ini dibutuhkan guru yang mempunyai kreativitas, membuat pembelajaran ini menjadi menarik, kan betul, Pak? Menarik, kemudian anak itu menjadi seneng, anak itu menjadi termotivasi dan sebagainya. Tapi ada dari guru yang gaptek, yang tidak punya kemampuan inovasi, seperti itu, juga tidak punya inovasi ke sana. Tapi guru yang inovatif, kreatif, kadang-kadang bisa membuat pembelajaran yang menarik. Video animasi, PPT dengan template yang bagus-bagus, anak kan menjadi tertarik, Pak. Kemudian kadang ada game-game edukasi, itu guru yang kreatif dan inovatif, dan tidak gaptek. Tapi kita tahu tidak semua guru-guru yang sudah tua-tua yang jauh ya, kemampuan seperti itu ya. Guru terutama yang sudah tua-tua gitu, Pak. Itu kan tidak generasi milenial, Pak. Itu banyak yang gaptek. Nah, itu juga menjadi kendala tersendiri. Pak Zubed, mungkin penting dipahamkan kepada masyarakat bahwa selama hampir 1,5 tahun ya, mungkin sekolah praktis kan karena tidak ada pembelajaran tatap muka, sehingga ngertinya masyarakat itu ketika sekolah tutup gurune nganggur. Bahkan mungkin di pasar atau di pabrik-pabrik ini sering ada celotehan dari ibu-ibu. Jadi guru wayah ngene kulo kepenak, ora nyambut gawe bayaran. Padahal ketika kita mencermati apa yang diceritakan Pak Zubed tadi ya, justru banyak menyita waktu dan pikiran bagaimana agar seorang guru itu mampu menampilkan pembelajaran yang menarik dengan inovasi dan kreasinya tadi ya. Kalau misalnya agar masyarakat paham bahwa di era pandemi kemarin hampir 1,5 tahun
off ya sekolah. Betul apa tidak Pak Zubed, gurunya itu do nganggur no omah? Iya. Gini Pak, kemarin walaupun muridnya libur, guru tetap masuk. Tetap masuk dan tetap absen. Jadi guru tetap masuk, tetap absen dan tetap mempersiapkan pembelajaran secara daring. Membuat tugas-tugas dan sebagainya untuk dikerjakan oleh muridnya. Membuat tugas, ada yang webinar, ada yang pakai Zoom dan sebagainya Pak. Banyak aplikasi dalam pembelajaran daring. Jadi guru tidak nganggur, harus mempersiapkan tiap harinya bagaimana untuk pembelajaran daring. Jadi tidak nganggur Pak, justru malah dia kadang-kadang gini, beralih dulu yang sudah zona nyaman dengan tatap muka. Sekarang beralih ke daring. Harus belajar lagi dengan sistem daring. Bagaimana membuat tadi kreativitas, inovasi agar menarik tadi. Ya. Nah, kadang-kadang guru juga menjadi jauh ya beban karena gini Pak. Sudah memberi pembelajaran daring, tugas-tugas diberikan, banyak yang tidak kembali ke gurunya. Itu menjadi beban juga loh. Itu harus ngoyak-ngoyai muridnya lagi Pak. Kadang banyak murid yang tidak mengerjakan. Ada yang sampai satu semester setengah tahun ya tidak mengerjakan tugas juga ada Pak. Banyak tugas nggak dikerjakan juga Pak. Alasannya apa Pak itu? Alasannya katanya tidak punya gawe, tidak punya kuota, kemudian susahnya jaringan internet. Ada juga yang katanya kesulitan dalam aplikasi pembelajaran. Ada juga yang katanya nggak ada waktu, bermain terus Pak. Kalau orang desa yang jauh diambil temannya terus main. Nah itu memang kami juga mengalami juga karena kami juga punya anak. Kalau diambil temannya itu sudah main, sehingga kami memang setelah mengamati seperti itu harusnya ada kiat-kiat dari orang tua bagaimana anak tidak main sendiri Pak. Setiap hari paling tidak tanya tugasnya sudah dikerjakan atau belum. Walaupun orang tuanya tidak bisa mendampingi, minimal menanyakan ada tugas apa tidak, sudah dikerjakan atau belum. Bagaimana kesulitannya harus minimal seperti itu Pak. Jadi setidaknya menyempatkan untuk bertanya, menyapa sama kalau anak-anak ini. Saya kan bekerja, istri juga bekerja sebagai contoh orang tua Pak. Sebagai contoh orang tua, saya bekerja, istri bekerja, tidak bisa mendampingi anak sehari kan gitu. Tapi paling tidak setiap saya pulang saya tanya, ada tugas apa dari sekolah, sudah dikerjakan atau belum, Pak. Itu yang harusnya dari orang tua itu tiap hari tanya seperti itu. Tadi pembelajarannya apa? Harus ditanya. Paling tidak perhatian menanya saja Pak. Jika tidak ada waktu dalam mendampingi dalam satu harinya itu. Setidaknya anak itu ketika membawa HP ini sebenarnya yang sedang dimainkan itu apa? Apakah pelajaran sekolah atau main game atau yang lain kan begitu. Bahkan jangan sampai ketika HP-nya ini gantian dengan orang tuanya, malah ketika untuk belajar anak diambil sama bapak ibunya untuk WA-an sama teman-temannya. Ini yang ironis kan begitu. Ironis, betul Pak. Itu kadang-kadang juga menjadi permasalahan tersendiri Pak. Itu kita nggak bisa apa-apa. Itu masalah ekonomi Pak. Iya betul. Terus memang nyatanya hanya punya satu gimana? Nah itu yang salah satu kelemahan dari daring Pak. Tapi setidaknya ketika kita sudah cenderung melandai, sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka ini sudah dimulai walaupun belum 100% ya. Tapi ketika kita mendengar di beberapa kabupaten kota di sekitar kita ada klaster baru di dunia pendidikan, kesiapan pemerintah Kabupaten Kudus dalam hal ini Dinas Pendidikan ketika PTKM tetap jalan, kemudian memprotek agar penyebaran COVID ini bisa terdeteksi lebih dini, bagaimana memprotek anak-anak ini, seperti apa yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Pak?
Kami setiap saat, setiap hari melakukan monitoring, Pak, dengan acak ke berbagai sekolah, baik SMP maupun SD. Kami monitoring terhadap prokes yang dijalankan sekolah. Bagaimana sekolah itu bisa menjalankan prokes secara tepat, secara baik, fasilitas yang benar. Kemudian membimbing anak, tadi selain prokes, membimbing anak untuk hidup sehat, Pak. Makan sayur, buah, agar imunnya juga naik. Kan gitu, Pak. Kemudian untuk masuknya sekarang ini kan ada 50% saja yang boleh masuk. PTM terbatas, belum bisa 100%. Ya. Tapi paling tidak itu sudah menjadi angin segar bagi orang tua, siswa dan guru. Angin segar sangat dirindukan itu, Pak. Kedua belah pihak, baik orang tua, siswa dan guru. Nah, untuk mengantisipasi adanya kerumunan, PTM yang 50% itu dibagi 2 shift, Pak. Rata-rata 2 shift. Jadi shift pertama karena kan 2 jam pembelajaran, 4 jam, 1 jamnya 30 menit. Jadi 2 jam yang biasa. Jadi 60 menit. Jadi 1 jam 4 jam, Mbak, 4 jam. 1 jamnya 30 menit. Jadi 120 menit. 4 jam pelajaran maksudnya. 4 jam pelajaran, 2 jam biasa. 2 jam biasa. 2 jam biasa. Jadi jam 7 sampai jam 10. Kemudian yang shift kedua jam 7 sampai jam 9 maksud saya. Jam 7 sampai 9. Shift kedua jam 10 sampai jam 12, Pak. Jadi ada jeda 1 jam itu masuknya biar anak antara shift pertama shift kedua tidak terjadi kerumunan, Pak, tabrakan. Pada waktu anak pulang sama masuk nggak terjadi tabrakan. Kalau tidak diatur alur lalu lintasnya kan. Kalau sudah 1 jam, maksudnya shift pertama yang di dalam sudah keluar semua bersih, baru yang di luar masuk. Jadi tidak ada tabrakan kerumunan. Nanti kalau jedanya sedikit kan ada tabrakan kerumunan, Pak. Nah, kita atur seperti itu. Jadi kami sering koordinasi dengan kepala sekolah dan kami sendiri juga ada tim monitoring sekolah-sekolah, Pak. Juga kami minta dari sekolah juga mengaktifkan satgas yang ada di sekolah. Karena kami kan nggak tiap hari di sekolah. Kami juga monitoring secara acak ke sekolah-sekolah. Ada tim monitoring dari kami Dinas Pendidikan. Tapi di sekolah sendiri, satgas sekolah harus sudah jalan. Ada satgas sekolah, Pak, yang memantau prokes di sekolah masing-masing. Dan setiap kali dilaporkan itu, Pak, ya, dikoordinasikan. Dilaporkan, ya. Dan kemudian kemarin ada beberapa sekolah yang melakukan swab antigen, Pak, rapid antigen. Kemarin ada di SMP 1 Mbai, yaitu siswa dan semua guru kepala sekolah di rapid antigen, alhamdulillah negatif semua ya. Kemarin yang baru saja di SMP 1 Jekulo dan 2 Jekulo ada sampel siswa dan guru di rapid antigen, alhamdulillah negatif, Pak. Jadi kami selain prokes juga nanti ada sampel-sampel rapid antigen, Pak. Nah, alhamdulillah yang sudah kami laksanakan, ada sekolah itu sudah ada hasil yang baik, negatif semua. Mudah-mudahan harapan kami ini berlanjut terus sehingga PTM tetap bisa jalan terus. Ya. Bisa 100%. Artinya ya harapan kita semua bahwa pandemi COVID ini yang memang datangnya begitu mengagetkan ya, semua dunia ini merasakan dampaknya, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Mudah-mudahan nanti ketika saatnya nanti pandemi ini akan menjadi endemi ya, artinya bersahabat, bahwa seperti halnya mungkin virus-virus yang lain seperti flu dan lain-lain ya. Mudah-mudahan juga keganasannya ini lebih bisa diminimalisir dengan tentu ketaatan kita pada perilaku yang tetap menggunakan protokol kesehatan dengan ketat. Betul. Jangan kemudian ketika kelihatannya sudah tidak ada apa-apa. Ukurannya masyarakat itu kan ketika ambulans tidak
lewat jarang lalu lalang, ya. Siaran masjid musola tidak berkurang. Ya. Kemudian orang-orang yang memakai APD tidak selalu tampil di media, jarang kelihatan. Itu artinya mungkin menjadi indikator masyarakat, wah ini sudah rampung. Ketika kemudian mereka merasa sudah rampung, terus tidak taat protokol kesehatan, kerumunan tetap, cuci tangan lupa, pakai masker juga tidak. Ini pada akhirnya akan memicu kembali kan, seperti yang mungkin disiarkan oleh pemerintah bahwa ada beberapa kabupaten kota yang levelnya ini dari 2 menjadi 3, termasuk Kabupaten Kudus ya. Kan begitu. Terkait dengan dunia pendidikan yang kalau boleh kita hubungkan dengan program vaksinasi, Pak. Karena di era pandemi seperti ini memang sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin agar masyarakat itu tetap sehat dan produktif. Tentu tetap juga di dunia pendidikan ini tetap jalan normal. Kalau soal vaksin di Dinas Pendidikan dan sekolah ini sudah berapa persen kalau boleh di jelaskan ya, di persentase. Kalau untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kalau pendidik kan guru, tenaga kependidikan TU-nya di sekolah-sekolah itu hampir sudah semua, Pak. Sudah semua. Tinggal sedikit saja, karena yang sedikit itu kemarin karena ada alasan komorbid itu, Pak. Tidak tembus ya. Ya, tapi tinggal sedikit saja, Pak. Untuk kalau bisa dikatakan itu tinggal sedikit saja. 90 berapa persen sudah semua. Sudah semuanya. Untuk yang guru sama tenaga kependidikan. Ya. Untuk yang siswa memang masih ya sudah lumayan, Pak. Sudah lumayan. Kami terus bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan Puskesmas. Jika ada nanti depan untuk vaksin, bisa diutamakan untuk siswa-siswa, Pak. Beberapa sekolah sudah divaksin banyak. Kemarin dari SMP 1 Kudus, 2 Kudus, 1 Jati dan lainnya juga sudah mulai divaksin semua, Pak. Harapan kami terus berlanjut terus. Kerjasama kami dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas berlanjut terus, Pak. Jika kalau ada info-info depan untuk vaksin, kami bisa diutamakan untuk anak-anak yang ini ada siswa. Satu permintaan dari Dinas Pendidikan bahwa ketika pemerintah melalui dinas mohon untuk siswa ini diutamakan. Diutamakan, Pak. Jadi biar kadang-kadang gini, Pak. Kadang orang kan gini, Pak. Kalau sudah vaksin kadang-kadang sudah nyaman. Iya. Dari sugesti. Artinya sugesti ya. Allah wong aku wis vaksin kok wis pokoke corona ora doyan aku misalnya. Ya. Tapi tidak boleh abe. Tidak boleh. Paling tidak gini, Pak. Kita harus waspada, hati-hati, tapi jangan terlalu ketakutan. Harus tetap prokes, jangan abe, tapi jangan terlalu ketakutan. Karena ketakutan kan takut terus rasanya kan gitu, Pak. Kalau mungkin masyarakat boleh tahu, Pak Zubed ya, artinya ketika kita bicara tentang anggaran ya, ini kan di APBD ini banyak anggaran-anggaran yang kena refocusing ya. Istilahnya refocusing. Artinya mungkin pengaruh di dunia pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkait program-program yang tentu sudah disusun menjadi skala prioritas, kemudian ternyata anggarannya kena refocusing. Ini kemudian langkah Dinas Pendidikan seperti apa, Pak Zubed? Iya, Pak. Memang tahun ini ada refocusing. Kalau tahun kemarin istilahnya rasionalisasi. Tahun ini istilahnya refocusing. Memang kami harus
menata kembali prioritas kami, Pak. Jadi dengan adanya refocusing, mau nggak mau kita ikuti karena kami, sehingga sasaran-sasaran program dari kami otomatis menjadi berkurang, sehingga bagaimana masih tetap ideal untuk berjalan, sasaran prioritas tetap berjalan. Kami mengadakan reprioritas lagi, Pak. Jadi kami mana yang menjadi prioritas, mencoba merumuskan skala prioritas, kemudian diperes lagi yang paling prioritas. Ya gitu. Kami merumuskan mana yang paling prioritas itu, Pak. Jadi yang penting tetap, memang kita nggak bisa ideal, Pak. Tapi paling tidak mana-mana yang menjadi prioritas masih bisa kita masih bisa mencapai sasaran, seperti itu. Ya, artinya tetap dengan anggaran yang minim, daya guna dan hasil gunanya tetap maksimal karena tadi sudah diperes dari skala prioritas menjadi yang paling prioritas kan. Tetapi begitu, mempunyai sasaran efektivitas yang maksimal. Ya, artinya program-program itu tidak hanya didasarkan pada keinginan semata, akan tetapi menjadi kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan kan, dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan, yang paling dibutuhkan. Ya, okay. Dengan situasi pandemi seperti ini. Terima kasih Pak Yubed sudah bersama kami. Jadi warga masyarakat Kudus dan sekitarnya, bahwa seperti yang dijelaskan dari Dinas Pendidikan tadi, bahwa era pandemi ini memang mengharuskan dunia pendidikan ini melakukan pembelajaran secara online ya. Akan tetapi saat ini sudah mulai melandai, sehingga kegiatan belajar mengajar ini sudah 50% menggunakan PTKM ya. PTM, pembelajaran tatap muka ya. Pembelajaran tatap muka. Akan tetapi 1,5 tahun yang lalu ketika kita di era pandemi COVID-19, tentu ada banyak pelajaran yang dipetik dari dunia pendidikan di tengah pandemi, bahwa mungkin kegiatan tatap muka dengan guru ini terbukti lebih efektif, betul Pak, ketimbang dengan secara daring betul, secara online, kan begitu. Karena selamanya profesi guru ini tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi apapun. Bimbingan guru, Pak. Bimbingan guru ini adalah sebuah kebutuhan untuk mencetak generasi yang betul-betul sesuai dengan undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini memang kehadiran guru, kehadiran profesi guru ini tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi apapun kan. Ikatan batin ya, dari hati ke emosional itu tidak tergantikan, Pak. Oke. Mudah-mudahan pandemi COVID cepat berlalu seiring dengan era new normal, sehingga proses pembelajaran bisa dilakukan seperti sebelum ada pandemi. Karena ini sangat berpengaruh, bahkan curhatnya para orang tua di media sosial ini ada yang negatif, ada yang positif, bahkan mungkin ada yang sambatnya itu naudzubillah kan begitu. Betul. Karena tidak hanya persoalan harus menambah biaya beli kuota, akan tetapi masyarakat ini akan lebih pusing jika ditanya tentang pelajaran oleh anak-anaknya. Betul, Pak. Oleh karenanya mungkin sedikit bincang kita
mudah-mudahan bisa memahamkan masyarakat. Yang terpenting bahwa di Kabupaten Kudus ini sudah dilakukan kegiatan pembelajaran tatap muka walaupun masih 50%. Masih terbatas. Dan itu akan dilakukan evaluasi secara periodik karena Satgas yang ada di sekolah-sekolah ini selalu berkoordinasi agar Kudus ini tidak seperti daerah-daerah tetangga. Ada klaster pendidikan baru tentang penyebaran COVID itu. Betul. Kan begitu. Dan yang utama Pak, kekhawatiran semua pihak, kita termasuk kita juga, adanya learning loss dan loss generation tidak akan terjadi. Semoga tidak akan terjadi ya. Bahkan ketika ini berlanjut mungkin tidak ada reuni lagi ya karena mereka tidak pernah berkumpul dengan satu kelas. Satu kelas. Tiba-tiba lulus dulu seperti itu Pak. Tiba-tiba lulus ya. Tiba-tiba kemarin ketok masih pakai celana biru kok sekarang sudah abu-abu. Tiba-tiba lulus masuk SMA. Tidak ada perpisahan. Ya, oke. Mudah-mudahan doa kita bersama. Amin. Negara kita terlebih khususnya di Kabupaten Kudus ini segera keluar dari pandemi COVID-19. Tentu kita terus mengingatkan kepada masyarakat bahwa yang belum vaksin segera mendaftar untuk divaksin karena ini adalah ikhtiar pemerintah agar bisa menjamin masyarakat ini agar tetap sehat dan produktif. Terutama yang lansia. Nah, terutama yang lansia. Biar kuota kita bisa 40%. Iya, kalau kemarin memang Pak Bupati memberikan satu perintah karena kebanyakan lansia ini kan ada persoalan di NIK. KTP-nya ya. Makanya kemarin ketika ada vaksin, Capilduk harus mendampingi sehingga ketika NIK-nya ini diduga memang tidak tembus, maka akan bisa langsung diselesaikan di sana. Ada solusi. Jangan kemudian sudah datang ke tempat vaksin tapi karena KTP-nya tidak bisa tembus, mereka dibawa pulang lagi. Ya, oke, terima kasih masyarakat Kudus dan sekitarnya. Tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.